Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku, dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini. Nggak tahu ini untuk tayang tanggal berapa, tapi di hotel mumpung Mas masih break, Mas bikin video nanti buat tayang, buat nemenin kalian yang ada di rumah ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dalam dan juga luar negeri. Pokoknya Mas ucapkan selamat bergabung untuk semuanya. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, saya ucapkan salam kenal, halo. Jangan lupa dibantu subscribe terlebih dahulu, kemudian dihidupkan tombol loncengnya juga. Buat teman-teman yang sudah sering bolak-balik ke sini, saya ucapkan terus selamat datang. Supportnya dengan dibantu di share ke media sosial yang kalian punya. Like-nya mau live atau tidak live, please support like. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks yang ada di bawah video. Dan teman-teman kalau misalnya mau bantuin Mas Tulus supaya channel ini masih bisa terus ada, Mas Tulus bisa gajian setiap bulan, caranya gampang ya. Nggak harus transfer, teman-teman nggak harus mengeluarkan uang. Teman-teman hanya perlu meluangkan waktu untuk tidak men-skip iklan yang pendek. Kalau yang panjang boleh di skip ya teman-teman ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya saja. Mas buat video ini di Bali, dan pengen cerita-cerita sedikit dengan hal-hal yang pernah Mas rasakan atau beberapa hal yang pernah Mas rasakan di sini. Dan ini salah satu hal sesuai dengan judul, aku pengen cerita sedikit sama teman-teman terkait hal yang saya lakukan selama perjalanan, bahwa ternyata sedekah bumi yang sedang dilakukan atau ruatan dalam tanda kutip yang sedang dilakukan oleh banyak orang, ternyata di Indonesia juga banyak yang melakukan kegiatan itu, bahkan di China, di luar negeri juga banyak yang melakukan kegiatan, tapi ternyata di Indonesia, di alam lain ternyata juga sedang melakukan itu. Ini hal yang saya rasakan. Tapi sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih tanpa terkecuali untuk semuanya, untuk doa, dukungan, support, moral, material, semuanya tanpa terkecuali. Saya bisa sampai di Bali, dan mungkin di video hari ini nih Mas Tulus besok sudah beranjak pulang ke Jakarta, akan berhenti di Jogja terlebih dahulu. Jadi teman-teman, rasanya kayak mimpi sudah sampai di sini. Sejauh ini kami dengan segala keterbatasan, dengan segala keadaan yang kami miliki gitu ya. Maaf teman-teman, kami sangat terbantu dengan beberapa hal yang diberikan teman-teman di jalan, dari Mbak Lana kemarin, Mbak Novi, terus Mbak Chandra, matur nuwun Mbak Cantik, dikirimi panganan sampai bisa untuk 2 hari. Jadi kami tuh gimana caranya makanan yang kami konsumsi bisa sampai beberapa hari biar kami bisa lebih irit. Makannya kami tidak di resto, kami nunggu di SPBU atau di berhenti di mana, kami nunggu untuk supaya kami bisa lebih irit daripada sebelumnya gitu loh. Jadi alhamdulillah sangat membantu. Jadi saya terima kasih banyak untuk doa dan supportnya. Mas Tulus sudah sampai di Bali, sudah selesai tugasnya saat membuat video ini. Jadi
Ya, semoga berbuah keberkahan untuk semua yang sudah mendukung Mas Tulus ya. Terima kasih banyak. Ada video disclaimer di awal, jadi teman-teman nggak perlu capek-capek nulis komentar yang menyakiti, komentar yang aneh-aneh, nggak perlu karena sudah ada video disclaimer, silahkan ditonton. Jadi teman-teman kalau komentar yang nyeleneh-nyeleneh kan sudah ada video disclaimer ya. Tidak harus dipercaya, teman-teman yang menonton silahkan dilanjut, tidak suka silahkan di skip. Aku sudah legowo ya. Pokoknya siapapun yang suka, alhamdulillah, yang mendoakan semoga berbalik doa yang baik. Untuk yang tidak suka, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Silahkan di skip videonya. Oke, terima kasih banyak orang baik. Yang sedang sakit cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai. Untuk yang sedang punya tanggungan hutang piutang, Mas Tulus doakan semoga segera diberikan rezeki sama Allah supaya hutangnya cepat lunas. Amin ya Allah. Semangat ya orang baik. Sesuai dengan judul, Mas Tulus akan membahas terkait dengan rasanya Mas Tulus yang melihat beberapa acara selama perjalanan menuju ke Bali. Mas Tulus pengen ceritakan itu. Oh ya, tapi sebelumnya Mas Tulus pengen update dulu teman-teman di sini untuk rekening donasi seperti biasa waktu itu sudah diupdate ya. Dan hari ini di tanggal 18 Juni 2023 ya. 18 Juni 2023 Mas Tulus coba update untuk rekening donasi Big Tulus Official pada pukul 10:45 ya. 18 Juni pada pukul 10:45. Rekening donasi untuk nasi box yang di BRI sudah terkumpul segini teman-teman, 2.040.000. Sedangkan sudah sedikit lagi, makanya Mas Tulus minta doanya biar cukup sampai untuk 6 juta itu tidak sedikit. Jadi saya minta doanya, kalau misalnya Allah izinkan, saya hanya minta sama Allah mudah-mudahan ini juga ada, bisa berjalan dengan baik kegiatan nasi box kita di akhir bulan ini, amin. Lalu untuk rekening donasi DBS kita, saya akan update di 3 video yang akan tayang ke depan ya. Jadi mungkin jumlahnya sama karena masih di hari yang sama. 18 Juni pukul 10:43 rekening donasi buat sedekah bumi kita. Ada jamnya ya, 10:46. Rekening donasi kita sudah di 3.342.326 rupiah ya teman-teman ya. Itu untuk rekening donasi sedekah bumi kita. Jadi Mas Tulus minta doa dan dukungannya. Sedekah nasi box, sedekah bumi masih sangat aman. Sedekah bumi masih panjang waktunya. Untuk sedekah bumi masih panjang. Sedekah nasi box yang Mas Tulus agak dak-dikduk, mudah-mudahan Allah izinkan teman-teman semua, makanya minta doanya supaya kegiatan nasi box kita di bulan ini masih ada. Kru masak sudah mulai nanya, Mong ada nggak nasi boxnya? Qadarullah saya bilang, kalau memang Allah izinkan ada, mungkin saya akan sediakan, kalau tidak mungkin saya akan lewatkan dulu supaya sedekah nasi box kita masih terus ada. Gitu ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya tanpa terkecuali sudah membantu sedekah nasi box, nasi sedekah bumi, sudah nyawer Mas Tulus, matur nuwun. Semoga berbuah keberkahan, berbuah sesuatu yang baik, berbuah kesehatan, berbuah dengan rezeki yang berkah melimpah lagi, amin. Bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, baik untuk sedekah bumi, untuk nasi box, untuk nyawer dan lain sebagainya, hamba-hamba Allah yang baik, Mas Tulus doakan semoga bertukar dengan segera dikabul untuk segala hajat baiknya, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Jangan salfok ya, Re. Aku baru tahu kalau ternyata clip onku tuh ada bulu-bulunya kayak gini. Tak pasang bae wis rada kayaknya lucu gitu ya. Perjalanan dari Jakarta menuju Lembang, kemudian Pangandaran, kita sampai ke Jogja, kemudian sampai di Sragen, bisa belok ke Candi Cetha, terus kita sampai di Malang, kemudian di Bali. Ada beberapa hal yang pengen Mas Tulus ceritakan ke teman-teman. Berkali-kali saya bilang entah kebetulan atau tidak, sekali lagi nggak ada yang kebetulan. Saya rasa semua sudah Allah atur, Allah sudah menghendaki segala sesuatu yang mungkin harus ada atau harus terjadi. Saya yakin semua sudah rencana Allah. Jadi saya berharap ini semua memang ada maksud dan tujuan baik di balik semua itu. Jadi awalnya saya melihat ada beberapa beberapa orang yang menyampaikan, Mas Tulus, kalau Eyang bilang 100 hari ke depan tepat untuk sedekah bumi, menurut saya juga pas. Karena kita menjelang bulan Suro katanya. Saya juga nggak tahu teman-teman. Aku demi Allah, aku nggak ngerti hitung-hitungan Jawa itu nih bulan apa Mas Tulus nggak tahu. Ya, Selasa Kliwon niku neton ku lek aku nggak diliki karo Eyang, aku ya ora paham.
Jujur Mas Tulus juga tidak tahu. Jadi kalau soal hitungan Jawa, tanggal-tanggal Jawa, bulan Jawa Mas Tulus tidak paham. Terus ternyata teman-teman juga banyak yang kasih kabar, Mas Tulus di tempat kami juga ada sedekah bumi kok, di Cilacap, di Cirebon, di Jawa katanya ada yang nanggap ketoprak, wayang kulit, sedekah bumi, ngeruat desa segala macam. Ternyata itu ada secara nyata di beberapa tempat. Bahkan di Cina ada rutinitas yang namanya sembahyang bacang di bulan Juni. Kemudian mereka juga mengirimkan untuk leluhur dan lain sebagainya. Ini salah satu, menurut saya modenya sama ya, atau rutinitasnya sama, hanya beberapa hal yang berbeda dalam tanda kutip, mungkin modenya saja atau caranya agak sedikit berbeda menurut saya. Jadi ini salah satu hal yang mungkin menjadi pelajaran juga buat kita. Mungkin bertanya-tanya juga, apakah ini satu hal yang pas, kebetulan diatur atau apa, saya nggak tahu, tapi ternyata sama. Saya dianjurkan buat ngumpulin dana untuk sedekah bumi, ternyata di beberapa daerah juga sedekah bumi. Ini yang saya tahu di info dari teman-teman ya. Mas, di kampungku nanggap ketoprak. Kemarin ada yang laporan kalau dari Blora, katanya di Blora itu ada setiap tahun digelar yang namanya sedekah bumi, yang ada ketopraknya di salah satu sendang yang ada di Blora. Sendang tempat dulunya buat mandi segala macam para leluhur lah istilahnya. Dan itu tradisi leluhur, dan saya juga baru dapat kabar. Dan ini salah satu hal yang menurut saya, ya entah kebetulan, entah emang Allah yang atur. Terus kemudian Mas Tulus dalam perjalanan juga menuju ke Bali juga pas waktu-waktu di sela ada acara yang namanya sedekah bumi. Ini salah satu hal yang tidak bisa saya terka atau saya lihat, tapi memang itu kenyataannya. Ya memang pas ada. Selain di alam nyata, ternyata teman-teman, ini hanya cerita saya saja ya. Mau percaya mau nggak silahkan. Dari pertama saya jalan ke arah Jakarta teman-teman, untuk mengarah ke Lembang, ketika saya berada di Bandung pun ada atmosfer yang berbeda yang saya rasakan. Ketika saya sampai di Lembang, mungkin teman-teman ingat di video pas Mas Tulus datang ke Lembang ke kediamannya Mbak Retno tiba-tiba bilang kalau di sini tuh katanya menurut warga sekitar adalah ada paguyuban gaib yang punyanya orang yang memiliki keyakinan Sunda Wiwitan. Nah, aku cari tahu Sunda Wiwitan itu apa. Ternyata semacam kepercayaan tertentu terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Sunda Wiwitan itu termasuk ya bisa dibilang agama atau kepercayaan tertentu terhadap Tuhan. Jadi semacam itu. Dan teman-teman perlu tahu, sepanjang perjalanan kami ke Lembang dengan jalan yang seperti itu, aku melihat ada beberapa titik juga yang mereka tuh sedang kayak ada yang jaipongan, ada yang kayaknya wayang golek atau wayang apa, aku nggak tahu. Aku pikir itu adalah orang yang punya hajatan, kemudian mereka punya acara. Ternyata di luar itu salah. Itu di alam lain atau di alam gaib. Termasuk di tempat Mbak Retno kemarin. Sayangnya itu baru persiapan. Ketika saya sampai di kediaman Mbak Retno, saya melihat ada semacam janur banyak, janur kuning banyak. Ini juga salah satu hal yang perlu saya jelaskan juga teman-teman. Di setiap acara yang saya perhatikan dari Lembang sampai ke Bali, ternyata menggunakan komponen janur semua. Ini yang saya heran. Aku nggak tahu maksudnya apa. Bagi kami orang Islam nggak ada keyakinan di kami kalau janur itu bisa tolak bala ya. Bagi yang Muslim mungkin nggak ada keyakinan seperti itu. Jadi saya wallahu alam, saya tidak tahu. Nah, saya melihat ada janur banyak di dekat bambu yang tempat Mbak Retno itu waktu saya mau dikasih kujang segala macam. Mereka sedang mempersiapkan acara. Ketika saya coba, pas saya mau berangkat pulang, saya pamit. Bahkan yang bilang ada si Aki yang nganterin kita sampai ke depan, sampai ke Pangandaran. Aki itu sebenarnya nganterin kita sampai ke Pangandaran. Dan beliau bilang, apa sih kalau bahasa Sunda itu, aku nanya sama Fahmi, kan orang Sunda ya, kameramen kita untuk selama perjalanan, apa sih ini artinya? Ternyata bilang kalau saya mau pulang karena saya harus ikut acara sedekah bumi. Di situ saya tahunya. Awalnya ketika saya di Lembang, saya nggak tahu kalau itu mau acara sedekah bumi atau acara ruatan gitu loh. Jadi rame-rame, masih banyak janur yang sedang dibuat atau sedang dipersiapkan dari berbagai macam jenis sesaji. Saya tidak tahu apakah Sunda Wiwitan termasuk yang menggunakan sesaji dalam media untuk berdoa dan lain sebagainya. Wallahu alam, saya tidak tahu. Mungkin ada juga kejawen yang di Jawa kan juga menggunakan media yang sama ya, ada sesaji dan lain sebagainya. Kalau untuk itu saya tidak paham, tapi saya melihat banyak itu. Saya tidak berprasangka kalau itu awalnya adalah sedekah bumi atau ngeruat lah, atau ruatan, atau acara ruatan yang dianggap mereka. Dan ketika beliau pamitan dari Pangandaran untuk menuju pulang ke Lembang, Aki uihnya, Aki mau ada acara di kampung. Acara apa? Yang kemarin kamu lihat itu? Kami sedang meruat Lembang. Di situ saya langsungnya, hah? Aki meruat Lembang? Dia mau ngeruat daerah Lembang, Bandung khususnya, Jawa Barat khususnya,
dengan pas saya datang, kemudian beliau nganter sampai ke Pangandaran, pulang pas di hari saya berangkat dari Pangandaran itu, malamnya mereka sedang menggelar yang namanya ruatan untuk daerah Lembang, khususnya Jawa Barat lebih wabil khusus. Jadi mereka juga ngeruat sesuatu atau melakukan sedekah bumi di sana secara gaib, ya, secara gaib menurut saya. Lalu di Pangandaran, teman-teman, ada satu titik yang saya sorry, saya tidak bisa menyebutkan orang yang menerima ketan di Pangandaran karena beliau tidak berkenan. Beliau hanya ingin membantu, tapi beliau tidak berkenan untuk divideokan. Jadi saya tidak bisa membicarakan beliau. Jadi salah satu ibu yang baik ini, Amin, beliau memberikan kesempatan saya. Saya susah mencari orang yang secara on the spot karena saya pikir orang yang mau nukar tanah dengan dengan ketan itu pasti orang yang berprasangka yang enggak ya, teman-teman. Ibu, saya boleh nggak minta tanahnya, saya tukar pakai ketan, saya beli pakai ketan, saya minta ikhlasnya ibu, saya untuk saya bawa ke Bali. Orang pasti akan berpikir, duh, rumah gue mau diguna-guna, di rumah gue mau disantet. Pasti kan akan ada pemikiran di situ. Jadi saya sangat hati-hati sekali ketika meminta dengan beliau. Alhamdulillah beliau ini kayak paham gitu loh. Oh, jadi aku merinding kalau ingat itu, Rek. Sumpah aku merinding. Karena ibu itu bilang begini, oh, jadi Mas ini yang dibilang buat ngambil bunga saya. Jadi saya mimpi, Mas. 2 hari sebelum Mas Tulus kesini, itu saya mimpi kalau ada bunga yang dipetik orang, diminta, dan saya diminta untuk mengikhlaskan bunganya, kata si ibu itu. Teman-teman, yang di Pangandaran itu saya tidak dapat subscriber. Perlu kalian tahu, saya tidak dapat subscriber. Jadi orang ini betul-betul on the spot. Beliau ini punya jualan makanan. Jadi kami memang makannya sengaja di tempat-tempat yang yang di pinggir-pinggir jalan. Kebetulan memang kami sukanya yang sambal, ikan asin. Satu, kita nyarinya yang irit atau yang murah. Nah, beliau ini punya warung makan kecil di depan rumahnya yang memang lauknya itu kayak semacam ada genjer tumis, ada ikan asin, ada sambal, makanan ala-ala Sunda lah, lalapan Sunda. Di situ ketika saya bilang saya selesai makan, Mas dari mana? Ibu ini kok baik banget, akrab banget sama saya. Maaf ibu, saya nggak bisa sebutkan nama ibu karena beliau tidak berkenan. Ketika saya bilang, ibu, maaf kalau misalnya saya minta tanahnya 1 genggam boleh atau tidak. Ketika saya bilang, terus saya bilang gini, awalnya aku nggak ngomong kalau itu saya beli. Awalnya teman-teman, Bu, ini saya dapat oleh-oleh banyak ketan hitam, ibu mau apa enggak? Saya gituin. Nggak apa-apa Mas, ini saya mau, ambil aja tanahnya. Terus tiba-tiba setelah kami sudah mau beranjak pulang, kami sudah mau masuk mobil, ibu itu menyamperin kita, Mas, saya baru ingat. Jadi Mas Tulus sebelum sampai ke sini, saya mimpi ada yang minta bunga sama saya. Bunganya itu kalau katanya kok bunga Wijaya Kusuma yang dari bunga putih itu. Jadi saya mimpi ada yang datang ke saya, tapi yang datang tuh pangeran ganteng. Kok ini yang datang gede banget. Jadi si ibu itu 2 hari sebelum saya datang, mimpi kalau ada pangeran yang datang ke rumah dia, minta anak raja katanya, minta kembang, minta bunga Wijaya Kusuma itu. Ibu itu suka banget sama bunganya. Jadi ibu itu tapi di dalam mimpi dia diharuskan mengikhlaskan. Jadi ibu mengikhlaskan. Jadi mungkin ini salah satu simbol bahwa saya juga mungkin yang dimaksud ya pangerannya ganteng, Rek, sedangkan Mas Tulus nggak ganteng. Mimpi ibu itu nyambung dengan apa yang disampaikan. Akhirnya ibu ini dengan ikhlas, oh berarti saya harus jujur sama ibu ya. Jadi saya minta tanahnya buat ini. Saya tukar dengan ketan tadi. Demi Allah saya ikhlas Mas Tulus. Aku langsung merinding, Rek. Ya Allah, mungkin ini prosesnya ya Mas Tulus, jadi saya juga nggak tahu. Mungkin ini salah satu cara Allah mempertemukan kita, kata si ibu. Kita jadi saudara ya Mas, amin, saya gituin. Bahkan ibu itu bilang, suatu ketika sampean harus ke Pangandaran lagi Mas. Kata si ibu, Mas Tulus harus ke Pangandaran lagi, nginep di rumah saya, Mas Tulus mau apa saya kasih. Sampai dia bilang, saya punya tanah loh sedikit di samping itu kalau buat Mas Tulus, buat tinggal Mas Tulus, ibu ikhlas. Lah, aku langsung kaget. Lah, ibu kok sampai segitunya? Enggak, ibu punya tanah secuil di samping rumah ibu yang nggak dipakai. Yang ternyata ibu ini sebatang kara, teman-teman. Ibu ini punya anaknya sudah sukses semua. Punya anak 3, anaknya sudah tidak di Pangandaran, di luar Pangandaran sudah sukses semua. Ibu sehat selalu, terima kasih banyak. Jadi Mas Tulus diangkat anak ceritanya ya, tapi ibunya tidak berkenan untuk divideokan atau diangkat namanya di vlog. Aku terima kasih banyak. Lambat laun kami pulang arah ke Jogja dari Pangandaran. Setelah sampai Pangandaran kita keluar arah ke Cilacap, Kebumen kalau tidak salah. Tapi pas di yang jalan yang begini, mungkin teman-teman tahu yang dari Pangandaran menuju ke Kebumen. Sebelum kami jalan itu di Pangandaran saya masih melihat lagi ada
persiapan untuk sedekah bumi tetapi di alam lain. Aku tidak tahu ini semacam jalan yang begini. Jalan itu begini, aku ingat banget. Nguak terus nguak ngajak ke atas. Di video ada yang kami sampai teriak atau saya Allah Akbar, deh pelan-pelan deh aku gitu. Di tempat itu, di pojokan itu kan bawahnya jurang, di situ ada semacam kayak tapi ya masih ada komponen-komponen janur. Aku juga nggak tahu kenapa masih janur lagi. Itu juga saya lihat sedang menggelar yang namanya kayak tari-tarian. Aku nggak tahu itu jaipong atau apa, aku nggak tahu karena penarinya cewek cowok ya, aku nggak tahu. Tapi setelah saya coba perhatikan, sesaji juga banyak. Pas aku tanya dengan jadi dari gini teman-teman, prosesnya adalah dari Lembang sampai ke Pangandaran tuh Mas Tulus bawa isi ya, bawa penumpang, bawa tamu. Sampai Pangandaran Mas Tulus bawa tamu lagi. Jadi selalu ada yang ikut setelah saya sampai Pangandaran. Kayak Mas Tulus tuh mondong seseorang gitu loh. Saya nggak bisa sebutkan itu apa ya. Sampai Pangandaran saya bilang itu apa ya, saya gitu dalam hati. Itu juga sedekah bumi yang sedang dilakukan. Lalu sampai di Cilacap juga sama. Di Cilacap apa di Kebumen ya, ada semacam makam tapi makamnya tuh makam anak kecil semua kayaknya. Jadi makamnya atau nisan tuh nisan kecil-kecil semua. Kijing, kalau bahasa Jawa tuh kijing ya. Apa sih sarean apa yang itu ininya dibikinin pusara itu loh. Jadi kecil-kecil semua. Di tempat itu juga sama di Cilacap. Loh, kok ada tempat seperti ini di sini? Terus yang deket Pantai Jetes, tapi tidak di pantainya, hanya bergeser sedikit. Saya juga melihat ada beberapa prosesi yang sudah dilakukan oleh beberapa makhluk yang ada di situ secara gaib. Lanjut di Jogja saya melihatnya justru apa sih, karena saya pernah kenal dengan Mas Imam namanya di UTY yang ada di Jombor. Sebelum daerah Jombor maju sedikit, saya melihat ada semacam cahaya, tapi saya tidak melihat secara dekat. Jadi kayak lampu merah Jombor, ini Jombor pokoknya tulisannya Jombor, UTY, aku lihat ada tulisan UTY, agak jauh gitu, madepnya kalau Jogja itu kita ke posisinya sebelah kananku, no, kiri, ini kanan ya, kanan, sebelah kanan Mas Tulus ada semacam kayak cahaya yang mancar ke atas, tinggi banget, tinggi gede. Terus dalam hati aku tanya lagi, opo meneh kae aku gitu kan. Ternyata yang di mobil yang bareng sama saya bilang itu juga sama sedang menggelar sesuatu di Jogja. Oh, alhamdulillah. Dari Pangandaran, Jogja, kemudian begini, kami sampai akhirnya langsung ke Sragen. Ya, kita arahnya ke Sragen pokoknya. Sorry teman-teman kalau ada yang bilang harus bisa lewat Candi Cetro, bisa Mas Tulus lewat Tawangmangu tuh bisa ke Jawa Timur. Tapi kami tidak menggunakan itu, jadi memang hanya menggunakan map. Setelah ngambil tanah di tempat Mbak Novi, tambah penumpang lagi dari Jogja, kita menuju ke Sragen karena lewat tol kan, pikiran kita hanya lewat tol, udah kita nggak tahu jalan. Jadi Solo, Sragen, baru Ngawi, kemudian kalau nggak salah Surabaya, Malang segala macam ya, baru ke situ. Jadi pas di Sragen ini Mas Wardi ngantuknya berlebihan, sudah jam setengah 11, setengah 12 lah. Tiba-tiba saya inisiatif nyari di aplikasi merah tuh, hotel murah ya, penginapan murah. Karena demi Allah saya tidak tahu Candi Cetro ini di Sragen atau bukan, saya hanya mencari yang terdekat dengan Sragen. Lokasi terdekat dengan Sragen. Ada di Karanganyar, kemudian Tawangmangu, segala macam. Saya tidak tahu estimasi, demi Allah, estimasi dari Sragen ke Tawangmangu ini berapa jauh, kemudian ke sini berapa jauh, itu tidak tahu. Tiba-tiba kami digiring, dapat hotel atau penginapan yang di samping Candi Cetro. Dan itu perjalanannya luar biasa. Kalau yang dari Karanganyar menuju ke Tawangmangu sampai ke Candi Cetro, ini kenapa saya tahu, karena teman-teman pada komen dan saya dikasih tahu. Di Candi Cetro, arah menuju ke Candi Cetro itu ternyata juga banyak sekali prosesi teman-teman. Kalau di situ saya tahu kenapa, karena banyak sindennya, sinden yang berdiri di kanan kiri saya itu sinden. Kemudian di beberapa titik jalan saya menuju dari Karanganyar menuju ke hotel arah Candi Cetro itu banyak sekali prosesi yang sedang dilakukan. Sedekah bumi lah, ruatan segala macam, mereka sedang melakukan itu cukup banyak menurut saya. Dan ini salah satu hal yang bisa dikategorikan
sorry ya teman-teman, walaupun saya merasa kayak ini sebuah hal yang tidak disengaja, atau saya sengaja tapi dibuat disengaja, kemudian kami terpaksa harus sampai ke Candi Cetho, walaupun tidak masuk Candi Cethonya, kami hanya ambil tanah di situ, kamu ambil tanahnya, kamu pulang. Dan ketika kami sudah sampai di hotel, kami tidak diperkenankan. Sumpah teman-teman, Candi Cetho itu bagi saya ya, ini bagi saya, energinya luar biasa baik. Walaupun di kanan kiri kami itu kayak semacam, ya banyak makhluk-makhluk aneh lah, segala macam lah, hal-hal aneh. Nanti saya ceritakan di video berikutnya ya, apa yang Mas Tulus rasakan, suka duka horornya di perjalanan menuju ke Bali, apa saja yang saya rasakan, saya akan ceritakan nanti. Tapi di situ memang banyak sekali prosesi yang sedang dilakukan. Jadi apalagi Candi Cetho, wah, Candi Cetho itu di malam itu saya datang ambil tanah, sedang ramai-ramainya. Ada, maaf, saya melihat ada kepala kerbau segala macam di situ, tapi secara gaib, bukan masyarakat Candi Cetho yang melakukan. Jadi teman-teman jangan prasangka kalau di Candi Cetho sedang ada ritual, tapi ritual secara gaib sepanjang perjalanan. Setelah kami sampai di hotel pun kami tidak diperkenankan, kamu ngambil tanah di sini, jadi kamu nggak boleh tidur di sini. Kami putuskan buat pulang ke Sragen, dan ternyata di tempat kami dekat alun-alun Sragen itu kami melihat ada apa namanya, ada semacam hotel atau penginapan yang, ya maaf kalau dibilang layak, sebetulnya kurang, tapi ya udahlah daripada kami capek. Lah kenapa kami di jauh sekali gitu loh, nyari di Google sampai jauh banget. Balik di Sragen kami cuma, ya sudah, wallahu alam, semua sudah diatur sama Allah. Akhirnya kami putuskan untuk nginap di Sragen. Setelah di Sragen kami istirahat dulu, kayak diatur, kita tuh nggak boleh tidur jam 12 malam. Wah, pokoknya cerita sing perjalanan dari Karanganyar ke Candi Cetho itu sangat mengerikan teman-teman, sangat kurang pas buat saya. Aduh, rasanya kayak si Fahmi kan juga bisa ya, dan Fahmi itu yang gupek Fahmi, karena kalau saya bisa mengontrol diri saya, Mas Wardi bilang saya merinding, saya apa, masih bisa aman, tapi apa namanya, pas si Fahmi ini mulai oleng, karena dia masih belum bisa mengontrol. Fahmi masih muda teman-teman, masih 22 tahun. Pulang kami arah dari Sragen menuju ke Malang, ngambil tanah yang ada di apa namanya, di tempatnya Mbak Lana. Pas di posisi di sana itu ternyata saya baru tahu kalau di tempatnya Mbak Lana itu adalah kaki Gunung Arjuna katanya teman-teman. Kaki Gunung Arjuna itu saya pernah dengar juga, ke Gunung Arjuna, dan kediaman tempat saya ngambil tanda tempat Mbak Lana itu adalah kaki Gunung Arjuna. Pas berangkat saya tidak melihat ada sesuatu yang nyeleneh, tapi pas pulang saya, ini entah nyata atau tidak, saya melihat ada makam Cina, komplek pemakaman Cina yang mereka juga sedang menggelar secara gaib kayak semacam sembahyangan di tempat di makam itu. Saya pikir itu manusia ya, tapi pas saya bilang sama Mas Wardi atau Mas Fahmi, sekalian melihat ada orang nggak di makam Cina itu yang saya arah pulang dari rumahnya Mbak Lana? Nggak ada, itu kamu ngelantur katanya. Terus yang ikut sama saya bilang itu juga mereka sedang sembahyang untuk leluhur, untuk melakukan kebaikan juga gitu. Dan beberapa kali sebelum saya masuk pintu tol Lawang itu ada semacam kayak lembah gitu, yang memang di setiap sudut, di Malang juga lumayan banyak, Jawa Timur juga lumayan banyak ya teman-teman. Ada beberapa prosesi yang sedang dilakukan juga di Malang, dan itu semuanya sedekah bumi. Sampai di Banyuwangi saya melihat ada di hutan Baluran itu juga ada semacam prosesi, kemudian di Surabaya juga ada, Sidoarjo kalau nggak salah itu juga saya melihat ada. Memang tidak secara detail dekat, tapi secara kejauhan tuh kayak oke, ini ada energi yang sedang mereka lakukan. Kayak titik-titik di mata saya tuh seakan-akan mereka sedang melakukan itu. Kemudian Banyuwangi yang lebih ekstrim. Banyuwangi kebetulan saya kan suka dengan orang yang menari, apalagi wanita yang menari dengan lenggak-lenggok, saya suka sekali di sepanjang perjalanan. Makanya kami disuruh istirahat di Banyuwangi, mau nggak mau, udahlah nggak ngerti prosesnya tuh panjang, tiba-tiba kami bisa istirahat di Banyuwangi. Dan selama perjalanan kami sudah sampai Banyuwangi itu udah hampir setengah satu kami sampai Banyuwangi. Dan sepanjang perjalanan di alas, jadi yang alas itu ternyata bukan alas Purwo tapi alas Baluran namanya. Kalau saya salah lagi tolong dikoreksi ya teman-teman. Dan di situ banyak sekali makhluk-makhluk kecil yang nongol dengan kedil-kedil hitam. Mereka sedang ada semacam gerbang lagi, dan komponen yang paling kuat saya lihat adalah janur. Sampai di Bali, arah menyeberang kami itu madepnya ke sana, sedangkan kita arahnya ke belakang. Jadi kami arah membelakangi. Itu Laut Bali atau bukan saya nggak tahu. Pulau, ada semacam pulau yang juga sedang menggelar sedekahan bumi. Ada 3 titik di situ juga sedang meruat katanya. Kemudian di Bali sendiri
saya juga melihat banyak sekali rutinitas yang sedang dilakukan secara gaib oleh mungkin para leluhur di Bali sendiri yang sedang mereka lakukan. Dan memang kemarin di salah satu puncaknya sedang dilakukan ritual sebetulnya di salah satu tempat, saya tidak bisa sebutkan, maaf, saya tidak bisa menyebutkan juga pantai tempat saya melarung. Banyak yang bilang itu di Kute, banyak yang bilang itu Laut Jimbaran. Saya nggak bisa cerita, pokoknya terserah teman-teman berspekulasi, tapi saya tidak bisa cerita. Dan poinnya, ketika saya sampai di pantai, ketika saya bisa melarung, teman-teman percaya nggak sih, awakku buat berat, mondong banyak. Terus kami nyari tempat yang sepi, karena kan itu agak lumayan ya, pada waktu saya nganter itu kan malam minggu, jadi lagi rame banget. Sedangkan saya nggak tahu, waduh gimana ya, takutnya dilihatin orang, dia mikir gimana nih orang katanya. Saya ngapain? Di samping saya ternyata juga ada yang ngelarung, teman-teman, percaya nggak? Pas di samping saya mau ngelarung, mas ini juga ngelarung sesuatu, terus dibuang. Aduh, kok bareng ini siapa, dalam arti oke, aku nggak tahu itu apa. Kemudian aku larung, setelah aku larung juga aku baru sadar kalau teman-teman juga banyak yang komen kalau yang mendapatkan tugas seperti Mas Tulus juga banyak, bukan Mas Tulus aja. Dan oke, I see, semua memang tidak bisa kita baca, tidak bisa kita terka, dan semuanya sudah haknya Allah. Tapi ini adalah salah satu cerita yang pengen saya sampaikan ke teman-teman, bahwa usaha kita sebagai manusia secara nyata tuh juga bersinergi dengan usaha para leluhur, di mana mereka juga sedang menggelar sesuatu, di mana bisa difungsikan kalau mereka itu juga sedang dalam tanda kutip mereka mempersiapkan segala sesuatu juga untuk kita, anak cucunya. Jadi kita patut bersyukur punya leluhur di Nusantara ini yang luar biasa sayang dengan kita, leluhur yang tidak pernah kalian hargai, leluhur yang tidak pernah kalian anggap ya, gara-gara kepercayaan agama terus kalian lupa dengan leluhur itu juga banyak. Jadi semoga saya termasuk orang yang dipilih untuk bisa mengingatkan teman-teman terkait dengan leluhur ya. Oke, itu cerita Mas Tulus hari ini terkait dengan sedekah bumi juga sedang digelar secara gaib di beberapa wilayah, sampai dalam perjalanan Mas Tulus sampai di Bali. Itu yang bisa Mas Tulus sampaikan. Semoga video hari ini bermanfaat. Saya harap leluhur ini bukan sesuatu yang harus kalian percaya, tetapi yang harus kita tahu adalah kalau nggak ada wong biyen, nggak ada orang sekarang. Ya, mumpung kita masih diberi peringatan secara baik, keyakinan kamu, kepercayaan kamu juga kepercayaan kamu, tetapi juga jangan lupakan asal usulmu dari mana. Kalau nggak ada mereka dulu, nggak ada kita yang sekarang, gitu ya. Semoga manfaat untuk video hari ini teman-teman. Jangan lupa untuk jadi manfaat buat orang banyak. Sekali lagi jangan lupa juga untuk jadi berkat buat orang di sekitar kita. Jangan lupa juga untuk terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia, amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh, amin ya Allah. Untuk yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Untuk yang ingin memiliki momongan semoga segera Allah berikan momongan, amin. Untuk yang sedang memiliki jodoh semoga segera Allah dekatkan ke jodoh terbaiknya, amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang belum bekerja semoga segera Allah dekatkan dengan pekerjaan, amin. Untuk yang sudah kerja semoga rezekinya berkah melimpah, awet, tetap langgeng rezekinya, ditambah terus sama Allah, amin. Untuk yang sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen jual harta warisan keluarga untuk kebaikan bersama, pengen punya sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk orang banyak, pengen jadi manfaat buat orang banyak, pengen angkat derajat orang tuanya, naik haji, pengen bahagiain semua orang ya, hajatnya semoga segera Allah kabul, amin. Dagangannya laris, usahanya lancar, amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dipilih sama Allah untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun teman-teman, Mas Tulus harus pamit, insya Allah ketemu di lain kesempatan. Mas T akan segera perjalanan untuk pulang teman-teman. Jadi kita masih dalam tahap untuk mempelajari segala sesuatu yang sedang akan marah pulang lagi. Kira-kira ada cerita apa, nanti kita next akan cerita lagi ya. Mas Tulus pamit ya teman-teman. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya nggak ngajari. Ayo kita bareng-bareng ingat-ingat, kita bareng-bareng nguri-nguri siapa kita, dari mana kita, dan jangan lupakan sejarah dari mana asal kita ya. Mas Tulus pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.